Begitu kata ini keluar, Hong Lian langsung marah. Bagaimana ini bisa disebut jurang maut? Dan apa lagi? Katakan padaku dengan jelas. Qin Yichen hehe dua suara. Kenapa berkata lagi? Apakah kamu tidak punya poin di hatimu? Melihat satu sama lain dan dua orang, Ziyun menyeringai di sampingnya. Tetapi juga mengerti mengapa bos sangat ingin menemukan cara untuk mencari uang. Tidak mungkin. Ada terlalu banyak hal yang membutuhkan sumber daya. Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Jika Anda memiliki benih, biarkan emas suci ini pergi. Hong Lian mendengus dingin. Tetapi Qin Yichen mencibir dua kali. Bagaimana ini bisa terjadi? Keuntungan yang datang dari 9 kematian dan masih hidup. Saya tidak tahan. Qin Yichen benar-benar enggan. Gua emas ilahi ini hanyalah artefak pembunuh hebat. Kemudian, yang pertama melihat ke arah emas suci Gu di sekitar tangan. Dan saya masih enggan memberi makan benda suci yang baru saja saya ambil. Seberapa berhargakah benda yang membelah? Dia dan Ziyun masih satu persatu. Di makam para dewa, banyak pembangkit tenaga listrik sangat ingin memenangkannya. Tetapi saat ini mereka harus memberinya makan. Jangan terlalu pelit. Jika kamu benar-benar bisa memberi makan emas dewa, kamu akan tahu bahwa upaya ini sepadan. Qin Yichen sedikit mengangguk. Sebenarnya, dia mengerti alasannya. Tetapi satu-satunya hal yang harus dipenuhi adalah bahwa sedikit emas ilahi ini dimakan beberapa saat yang lalu. Tetapi mereka hampir membunuh mereka semua, terutama Ziyun. Segera, Qin Yichen menatap emas ilahi Gu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebelumnya, kamu dan aku adalah musuh dan saling membunuh. Lalu aku membukanya. Jika Anda dapat membantu saya dengan tulus di masa depan, saya dapat menjamin untuk memberi makan objek ilahi Anda dengan sepenuh hati. Berhenti sejenak, Qin Yichen menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, ini agak bengkak. Objek ilahi hanya dapat memberi Anda jam kuno ini untuk saat ini, dan kemudian mengambil kelas abadi terlebih dahulu untuk hidup, dan menunggu objek ekstra ilahi sebelum Anda melihat pertunjukan Anda. Qin Yichen merasa bahwa dia sedikit terhanyut. Jika kata-kata pembangkit tenaga listrik didengar oleh semua pihak, saya takut dia akan muntah darah di tempat. Bisakah Anda memberitahu kami bagaimana objek pemisah menyentuh dua kata? Emas ilahi tampaknya mengerti, tetapi masih terlihat sedikit keras kepala, mengipasi sayap cacing. Tetapi kutukan di baliknya harus diserahkan sementara kepada anak yang hanya Golden Immortal 7 Heavenly Layer. Anda tahu, sampah ini, di depannya, jelas harus menjadi semut instan. Tetapi sekarang ia ingin mematuhi guru yang mengenali. Setelah Anda keluar, Anda memasukkannya ke dalam cincin peri dan memasukkan jam kuno ini, dan ada sedikit emas ilahi di dalamnya. Serangga monster ini tidak berani mencarimu lagi. Teratai merah berkata. Liu Mei membeku. Tapi kemana kamu akan pergi selanjutnya? Qin Yichen juga ragu-ragu. Latar belakang dan kengerian aliansi 10.000 monster telah diajarkan olehnya. Jika setiap pintu memiliki keberadaan gua emas ilahi, tidak takut salah. Lagi pula, tidak setiap kali teratai merah dapat membantunya menyelamatkan hari. Tapi kemudian, mata Qin Yichen berbinar. Dia mengeluarkan peta, dan mencibir ke arah tertentu. Kamu bilang, kita akan ke sini. Melihat ke arah Qin Yichen, wajah Hong Lian terkejut, dan wajahnya yang cantik tampak bermartabat. Nak, apakah kamu mencoba mencari masalah dengan Demon Rache? Qin Yichen menunjuk ke arah yang ditandai oleh pria King Pao ke arah yang dipilih ras iblis untuk dijelajahi. Qin Yichen tidak menjawab, tetapi Xing Mu menyorot dengan dingin. Ras iblis memilih posisi resep itu, dan kekuatan lain hanya dapat menemukan tempat lain. Dia bisa mengerti ini. Lagi pula, kekuatan lain tidak berani bersaing dengan Demon Rache, dan hanya bisa menemukan tempat lain. Dekat dengan ras iblis adalah klan singa emas berkepala 3. Pada saat ini, saya melihat Qin Yichen melihat ke atas. Satu kata pada satu waktu. Mata bintang berkedip. Ini bukan untuk menemukan kesialan, tetapi untuk memperhatikan leluhur. Ziyun juga menyeringai dengan ganas. Mengapa dia tidak ingin mencari kesempatan untuk membunuh Demon Rache? Bahkan Lu Xiaolu, yang diam di sebelahnya, memiliki pandangan berbeda di matanya yang murni dan tak bernoda. Lu Xiaolu berada di samping beberapa kali sebelum menghadapi bahaya atau konflik, dan tidak pernah terpengaruh. Apa yang mengejutkan Qin Yichen saat ini adalah bahwa mereka bertarung melawan emas dewa, dan mereka semua terluka, tetapi Lu Xiaolu tetap acuh tak acuh dan tidak terpengaruh. Saat Demon Rache 2 terdengar, Lu Xiaolu sedikit mengepalkan tangan merah mudanya. Karena dia datang ke makam para dewa, beberapa musuh tidak membutuhkan tembakannya, bahkan untuk musuh yang kuat seperti 1000 Imperial League, Qin Yichen juga membiarkannya bersama kupu-kupu Mingguang. Sedemikian rupa sehingga tinsur dari Qin Yichen dan banyak musuh mengabaikan gadis cantik ini. Namun, Demon Rache bukan hanya musuh True Dragon Rache, tetapi keluarga rusa 9 warna miliknya juga tidak membagikannya. Hong Lian menyaksikan perubahan antara ekspresi ketiga orang itu, dan mau tak mau berkata, Nak, ras iblis, kekuatan orang-orang ini, kamu belum melihat, tidak hanya ada banyak orang, tetapi masing-masing sebanding dengan kekuatan lain memimpin keberadaan pembangkit tenaga listrik. Dan kamu, hanya ada 3. Kata-kata Hong Lian bukannya tidak masuk akal,
Tetapi ketegasan nada Qin Yichen tidak pernah goyah. Mengapa kita di sini untuk tujuan meningkatkan kekuatan kita? Dan untuk apa? Dan balas dendam untuk nenek moyang kita. Ayo lakukan Bloodlight selangkah demi selangkah. Dan sekarang kami memiliki emas ilahi untuk membantumu. Haruskah kita menyapa Demon Rache? Melihat ketegasan di mata bintang-bintang itu, Hong Lian tahu bahwa dia malu. Selain itu, mengapa dia tidak memiliki pemikiran ini? Tepat sebelum pergi, Hong Lian tidak lupa bertanya, saya seharusnya tidak menghentikan Anda dalam masalah ini, dan saya harus mendukungnya sepenuhnya. Tetapi perlu diingat bahwa kekuatan Demon Rache tidak biasa, dan bahkan terlepas dari latar belakang. Itu juga yang terkuat di makam para dewa. Kekuatan, kamu cari dulu situasinya. Jika kamu yakin, maka kamu akan menembak, dan bahkan jika ada Demon Rache yang melarikan diri, sebarkan saja beritanya. Semua kekuatan di Gas Vestige ini akan membunuh kita bersama. Qin Yichen mengangguk dan tahu bahwa masalah ini penting. Dia tidak ingin langsung pergi ke Demon Rache untuk memulai perang. Mari kita ikuti dulu dan katakan, jika Anda dapat menemukan peluang untuk membunuh banyak pembangkit tenaga listrik Demon Rache, ada baiknya Anda melewatkan beberapa peluang. Pergi. Saat berbicara, Hong Lian jatuh ke alis, dan Qin Yichen mengangkat telapak tangannya sedikit, dan melihat emas ilahi membengkak sayap serangga sedikit, dua roh iblis di depannya, dan serangga monster yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah pasang surut terpisah, gemetar ketakutan. Memberi jalan bagi siluet ramping itu. Kebijaksanaan spiritual monster serangga yang tak terhitung jumlahnya tidak tinggi, hanya tahu bahwa telapak tangan emas dewa pemuda itu seperti keberadaan seorang raja bagi mereka. Dan meskipun kedua roh iblis itu tahu bahwa pemuda ini bukan keturunan Chongmen, atau bahkan Chongmen dan dua musuh Liga Kerajaan harus membunuh mereka. Tapi di depan Divine Gold, dua Demon Spirit bahkan tidak memiliki keberanian untuk memblokir. Saya berjalan melewati lautan serangga, berdiri di luar reruntuhan, dan melihat kembali ke kabut iblis yang masih gelap. Qin Yichen mengeluarkan cincin peri lagi. Cincin peri ini adalah tempat Ziyun atau roh abadi. Setelah melempar gua emas ilahi dengan bel tembaga, Qin Yichen melihat sekeliling, menunjuk ke satu tempat, dan berkata dengan acuh tak acuh, pergilah. Intinya persis apa yang sedang dijelajahi Demon Rache.